warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 12 Evaluasi Pendidikan. Saya akan menjelaskan tentang instrumen non-test. Definisi konseptual. Motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai daya penggerak yang ada di dalam diri seorang untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi tercapainya suatu tujuan. Namun bukan berarti motif sama dengan motivasi. Kisi-kisi instrumen motivasi belajar siswa. Tujuannya untuk mengetahui motivasi belajar siswa terhadap matematika dan pembelajaran matematika. Definisi konseptualnya, motivasi belajar adalah kecenderungan siswa dalam melakukan kegiatan belajar yang tercermin pada ketekunan, ketertarikan, dan usaha yang didorong oleh hasrat untuk mencapai prestasi dan hasil belajar sebaik mungkin. Menurut definisi operasionalnya, motivasi terhadap matematika adalah skor perolehan siswa dalam memberikan respon terhadap instrumen motivasi terhadap matematika yang disusun peneliti. Skala yang digunakan adalah skala Likert. Berikut pemberian skor dalam instrumen. Pernyataan positif, jawabannya selalu, maka skornya adalah 5. Jawabannya sering, maka skornya adalah 4. Kalau kadang-kadang, skornya 3. Kalau jarang, skornya 2. Kalau tidak pernah, skornya 1. Pernyataan negatif, jawaban selalu, skornya 1. Sering, skornya 2. Kadang-kadang skornya 3. Jarang, skornya 4. Tidak pernah, skornya 5. Berikut ini contoh-contoh dalam indikator instrumen. Yang pertama adalah komponen ketekunan. Contohnya, tekun menghadapi tugas. Indikatornya jumlah soal 2, jumlah soal 2, 5. Nomor 2, ketertarikan. Contohnya, menunjukkan ketertarikan terhadap masalah baru. Jumlah soal 3, nomor soal 12, 13, 16. Yang ketiga, usaha. A. Yang pertama, tidak memerlukan dorongan dari luar untuk berprestasi. Prestasi. Jumlah soalnya 3. Nomor soalnya 30, 22, 23. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Rizky Sugema dari Prodi PAI semester 7. Sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara memindahkan data dari pernyataan-pernyataan yang telah dibuat untuk menghitung setiap pernyataan yang telah diisi oleh para siswa. Sini sudah terdapat 1 sampai 30. Ini adalah jumlah pernyataan yang dibuat oleh siswa untuk diisi oleh siswa. Nah, langsung saja. Sini ada nama siswa A01 atau siswa yang pertama, kedua, 3 dan seterusnya gitu kan. Ini ada nomor 4, 4, 3, 5. Dari mana sih 4 sama 5? 4, 3, 5 itu yaitu adalah skor dari pernyataan yang dibuat atau menjadi acuan kita sebagai guru gitu kan. Ada skor negatif ataupun skor positif. Nah, langsung saja kita ambil skornya, kita totalkan. Di sini kita memakai rumus
sama dengan sum gurung buka. Langsung kita blok dari angka 4. Kita blok dari angka 4 ini ya, teman-teman bisa lihat. Ya, sampai angka 1, sampai nomor 30. Jadi dari pernyataan nomor 1 sampai pernyataan nomor 30. Setelah itu langsung teman-teman kurung tutup dan enter. Nah, akan muncul di sini skor dari siswa nomor pertama gitu. Supaya tidak membuang-buang waktu, kita mengetik satu persatu dari mulai nomor 2, siswa nomor 3, kita langsung saja tarik dari sini ke bawah supaya apa? Supaya otomatis skor itu akan muncul. Nah, ini skor sudah muncul dari mulai siswa pertama sampai siswa nomor sekian. Teman-teman bisa lihat lengkap semua itu. Setelah itu, teman-teman pindahkan data tersebut, kita mengcopy paste dari mulai A, dari mulai 4 ya, itu dari nomor siswa nomor pertama. Kita bloknya dari A, nomor 4. Nomor 4 semua dengan totalnya sekalian, jumlah total ke bawah sampai paling bawah, sampai nomor siswa yang kesekian. Setelah itu copy, atau teman-teman bisa memijit Ctrl C. Ctrl C, bentar. Ini teman-teman bisa ya. Tadi ada kesalahan teknis sedikit. Nah, sampai 4 sampai ujung gitu. Setelah itu teman-teman bisa Ctrl C atau copy. Setelah ini teman-teman silakan buka SPSS-nya. Kita pindahkan ke SPSS. Oke, teman-teman, setelah kita buka SPSS, kita klik nomor 1 di var kolom pertama, kita copy paste. Kita pastekan di sini pijit Ctrl V, atau bisa juga klik kanan pencet atau pijit paste gitu kan. Biasanya saya memakai Ctrl V, sama saja, tidak ada perbedaan. Nah, ini akan muncul data-data yang tadi terdapat di Excel gitu kan. Setelah ini teman-teman buka variabel view. Untuk apa? Di sini karena pernyataan ada 30 pernyataan, di sini ada 31. Di 31 ini kita gantikan dengan total. Setelah ini, supaya kita bisa mengetahui hasilnya, teman-teman langsung pindah lagi ke data view. Selanjutnya teman-teman klik analis. Setelah analis korelat, teman-teman bisa lihat kalau misalkan kurang jelas bisa memakai kacamata pembesar. Terus teman-teman bisa buka bivariate kalau misalkan belum bisa bahasa Inggris. Setelah itu teman-teman klik. Oke, kawan-kawan, setelah kawan-kawan memijit bivariate akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada data dari mulai data pertama sampai ke data 30 dan sini total. Karena kan tadi ada 31 pernyataan kita, itu ada 30. Setelah itu teman-teman Ctrl A atau blok semua yang ada di sini data ini, sebelum nanti teman-teman langsung klik arah panah ini untuk memindahkan data hasil pernyataan ke sebelah sini. Setelah itu teman-teman klik OK. Teman mengklik dan OK, akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah hasil dari tadi bivariate, dan di sini data-data yang telah di pernyataan itu sudah menjadi data seperti ini, dan kita bisa mengetahui hasil dari Airtable, bukan Airtable, Airhitung. Di mana sih Airhitung? Ya, Airhitung itu ada di sini. Ini adalah 448. Ini adalah Airhitung dari pernyataan yang telah
terisi oleh para siswa dari pernyataan 30 tersebut yang telah dibuat oleh guru. Oke, terima kasih. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Nijal. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi dari saudara Nova Rizky Sugema. Di sini kita langsung saja pergi ke analisis. Kemudian kita pergi ke scale. Ya, bisa dilihat di sini. Selanjutnya kita pergi ke reliability analysis. Ya, maaf terjadi kesalahan teknis karena tidak dapat merecording di komputer. Akibatnya kita rekam aja di handphone. Nah, langsung saja kita pergi ke di sini ada tampilan muncul nih di varian pertama. Kita CTRA atau blok. Nah, setelah di blok kita pergi ke item. Nah, kita cari yang paling bawah. Nah, di situ ada menemukan total. Nah, kita klik. Sip. Kemudian kita pindahkan lagi ke sini. Kemudian kita pergi ke statistik. Klik. Kemudian di sini ada tampilan. Nah, kita pilih scale if item delayed. Nah, kemudian kita centang, kemudian kita klik continue dan oke. Nah, di sini kita dapat melihat hasil dari pernyataan. Nah, dari tadi reliability statistik. Nah, sini hasilnya ada 749. Nah, kita klik. Kemudian kita buka Word. Bentar. Nah, ini kebetulan saya udah dipindahkan ke sini. Nah, ini adalah hasil dari reliability statistik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Ramlan Nugraha akan melanjutkan materi dari teman-teman saya, yaitu Saudara Opi, Saudara Nova Rizky Sugema, dan Saudara Nijal. Yang mana ketiga teman saya tadi sudah menjelaskan bagaimana kita memasukkan untuk menentukan R tabel dan nilai-nilai yang sudah didapat dari pernyataan-pernyataan yang sudah diajukan. Nah, tadi sudah dijelaskan di awal bahwasanya sebelum kita melakukan langkah-langkah yang sudah kita lakukan, itu perlu adanya instrumen non-test. Nah, instrumen non-test ini sangat berperan penting dalam mendapatkan nilai-nilai yang sudah dimasukkan dalam tabel-tabel tersebut. Nah, secara singkatnya kita harus membuat membuat seperti pernyataan atau angket, yang mana angket tersebut akan diajukan kepada siswa dan akan dijawab oleh siswa tersebut, sehingga kita bisa menentukan nilai yang didapat oleh siswa tersebut. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwasanya untuk tabel nilai dalam pernyataan tersebut itu ada pernyataan positif dan pernyataan negatif. Nah, kenapa kita harus membuat kedua pernyataan tersebut? Jikalau kita melakukan hanya memberikan satu pernyataan, yaitu pernyataan positif, maka nilai yang didapat pun itu tidak akan sesuai. Makanya kita harus menimbulkan pernyataan-pernyataan yang mengecoh, yang mana pernyataan tersebut bisa dianggap pernyataan yang negatif. Nah, jika kita ambil pernyataan misalkan tekun menghadapi tugas. Nah, dalam pernyataannya itu kita bisa menimbulkan pernyataan positif dan pernyataan negatif. Yang mana pernyataan negatif itu, saya tidak mengerjakan PR biologi. Nah, itu merupakan pernyataan yang negatif. Saya tidak mengerjakan PR biologi. Nah, siswa itu akan menjawab dari tabel-tabel yang sudah ditentukan poinnya. Itu ada 2,
3, 4, dan 5, bahkan 1. Nah, jikalau siswa itu menjawab tidak pernah, maka jawabannya itu adalah 5. Karena apa? Karena kita lihat pernyataan tersebut merupakan pernyataan yang negatif. Nah, jikalau kita jawab tidak pernah, maka poin yang didapat oleh siswa tersebut yaitu 5 poin. Cukup besar kan? Nah, jikalau siswa itu menjawab selalu, nah kan bisa kita baca ya, bisa kita baca ataupun bisa kita lihat bahwasanya jawaban selalu itu seperti jawaban yang benar. Tapi kalau pernyataannya negatif, jawaban selalu itu bisa menimbulkan poin yang kecil. Karena apa? Karena dalam tabel jawaban, skor selalu itu adalah 1. Nah, diingatkan kembali. Makanya ketika kita membuat pernyataan, itu harus membuat pernyataan yang negatif juga. Bukan artinya kita ingin memberikan hal-hal negatif, tapi membuat pernyataan yang mengandung poin negatif. Misalkan tadi contohnya, saya tidak mengerjakan PR biologi. Nah, saya tidak mengerjakan PR biologi, berarti itu adalah pernyataan yang negatif. Nah, itu untuk pernyataan. Dan selanjutnya itu untuk uji validitas ya, untuk uji validitas. Nah, untuk uji reliability itu merupakan pernyataan yang mana pernyataan tersebut diberikan secara terus-menerus, secara bertahap, step by step. Misalkan pertanyaan yang tadi, saya tidak mengerjakan PR biologi, itu diberikan di pagi hari. Nah, nanti siang kita berikan lagi, saya tidak mengerjakan PR biologi. Apakah jawabannya akan sama atau tidak? Nah, itu untuk uji reliability atau reliabilitas. Nah, untuk pengertiannya sendiri, uji validitas itu untuk mengukur atau menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Nah, jadi uji validitas yaitu uji validitas instrumen kepada sampel yang memiliki kemiripan karakteristik diperoleh dari instrumen yang telah diuji coba, maka dianalisis menggunakan SPSS tersebut. Nah, jadi instrumen yang valid itu alat ukur tersebut dapat mengukur apa yang harus diukur. Nah, itu untuk uji validitas. Sedangkan untuk reliabilitas tingkat konsisten suatu tes. Nah, tingkat konsisten suatu tes. Jadi, kekonsistenan dari jawaban tersebut kita uji sampai mana. Jikalau jawaban itu berubah, maka itu tidak bisa disebut dengan uji reliabilitas. Tapi bisa kita lihat dari uji validitas untuk uji validitas. Nah, jadi dari pernyataan-pernyataan tersebut bisa kita simpulkan bahwasanya ketika kita membuat pernyataan itu harus ada uji validitas dan uji reliabilitasnya supaya nilai-nilai yang didapatkan itu sinkron dengan apa yang ada dalam rumus-rumus yang sudah ditentukan. Nah, kita lihat di depan sini sudah ada tabel R. Nah, tabel R yang mana tabel R tersebut menunjukkan tingkat signifikan untuk uji satu arah dan tingkat signifikan untuk uji dua arah. Nah, rumusnya yaitu DF sama dengan N kurangi 2. N itu merupakan jumlah siswa. Jikalau siswa yang ada itu adalah 75 atau 77, itu kita kurangi 2. 77 kurangi 2 menjadi 75. Nah, kita lihat data di sini yang 75. Kita ambil data yang 75 misalkan, ataupun 75 dikurangi 2 menjadi 73. Maka data yang valid di sini adalah 0,2272. Nah, ini merupakan
data dari R tabel. Berarti jumlahnya 75. Nah, itu untuk R tabel. Nah, bisa kita lanjut untuk menghitung dari R hitung. Kita kan sudah menentukan dari R tabel. R tabel itu 0,2242. Nah, jadi kita bisa menghitung R hitung itu di Excel atau di SPSS. Nah, mungkin nanti kita lanjutkan lagi ya di aplikasi SPSS-nya. Ya, kembali lagi dengan saya. Kita sudah masuk ke Excel yang mana kita akan membaca R tabel dan R hitung. Nah, di sini kan sudah ada nih dari nilai atau angka-angka yang didapat, total itu ada di sini. Nah, ini total dari R hitung. R hitung itu di atas dan R tabel itu di bawah 75. Nah, kenapa bisa 75? Itu mengambil dari data siswa yang tadi. Total siswa itu 77. Nah, kan rumusnya DF N kurangi 2. Nah, N itu adalah total siswa 77 dikurangi 2 menjadi 75. Nah, angka dari 75 menunjukkan bahwasanya itu ada 0,2272. Nah, jadi R tabel tersebut di angka 75. Nah, jadi kita bisa masukkan, kita sudah ada di sini number, masukkan number 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, kita geser kursor. Nah, kita berikan di sini R hitung. R hitung. Nah, R hitung di sebelahnya itu kita berikan R tabel. R tabel. Nah, setelah ada R hitung dan R tabel, nah, untuk membaca bahwasanya R hitung dan R tabel itu valid, kita berikan di sini keterangan. Nah, sudah semua. Nah, jika sudah begini, kita masukkan nilai dari R hitung. Nah, R hitung itu di sini harusnya kan 0,448. Nah, kita masukkan R hitung itu 0,448. Nah, sudah kita masukkan, dan R tabelnya itu 0,2272. Nah, ini merupakan R tabel. Nah, untuk R tabel sendiri itu nilainya semua rata seperti ini. Kita blok dari atas ke bawah sampai nomor 5. Ya, oke. Nah, semuanya semua nilai dari R tabel itu 0,2272. Nah, kita masukkan kembali nilai dari R hitung, yaitu 0,507. 0,507. Nah, dan seterusnya sampai data nomor di sini terisi semua sampai ke bawah. Nah, untuk menentukan R hitung itu valid atau tidak, kita bisa lihat bahwasanya di sini itu ada R hitung dan R tabel. Nah, jikalau R hitung itu lebih dari R tabel, melebihi dari R tabel, maka nilai tersebut bisa dianggap valid. Nah, nilai tersebut bisa dianggap valid. Oh, maaf, ternyata di sini bukan 72 ya, tapi ini 7. 0,227.
Ya, kita ganti. Ya, kita ganti di sini. Kita ganti semuanya. Oke. Ganti menjadi 0,227. Ya. Oke, sudah semuanya diganti. Nah, untuk membaca R hitung valid atau tidak. Nah, kita lihat bahwasanya di sini ada 0,448. Nah, 0,448 ini melebihi dari R tabel. Maka bisa dinyatakan bahwasanya R hitung tersebut valid dikarenakan melebihi dari R tabel. Nah, ada cara yang lebih simpel untuk membaca bahwasanya R hitung itu valid. Nah, kita tulis di sini valid. Nah, sudah valid sampai seterusnya. Kita baca sampai seterusnya. Yang kedua ada 0,507 itu melebihi dari 0,227 berarti valid. Nah, di kolom keempat itu angka dari R tabel, R hitung itu 0,221. Nah, ini kurang dari R tabel, maka nilai tersebut tidak bisa dinyatakan valid karena nilai dari R hitung itu kurang dari R tabel. Nah, jadi tidak dinyatakan valid untuk kolom keempat. Nah, kolom yang ini. Nah, untuk simpelnya membaca dari R hitung, kita bisa lihat di total. Nah, 448 di atasnya itu ada bintang 2. Nah, ini bisa dinyatakan valid jikalau ada bintang, tanda bintang di atasnya. Mau 1, mau 2. Nah, untuk 2, kevalidannya itu sudah sahih, sudah bisa dinyatakan valid, benar-benar valid. Nah, seperti di kolom yang kedua, kolom yang ketiga, dan kita lihat ke bawahnya, ada yang bintangnya 1 yaitu 248. Nah, yang bintang 1 itu bisa dinyatakan valid, namun kevalidannya masih dianggap belum sempurna, Nah, jadi seperti itu kawan-kawan atau sahabat-sahabat, untuk membaca R hitung dan R tabel cukup simpel. Kita tinggal masukkan data-data yang sudah kita dapat dari pernyataan atau angket yang sudah kita buat. Lalu nilai-nilai tersebut bisa kita olah di SPSS dan Excel sehingga kita bisa mendapatkan atau merumuskan R hitung dan R tabel valid atau tidaknya. Ya, mungkin sekian penjelasan untuk uji validitas dan reliabilitas dari kelompok 12. Mungkin banyak kesalahan dari kelompok kami. Bila mana ada kekurangan atau ada yang salah, mohon dari teman-teman bantu kami untuk membenarkan cara-cara untuk menghitung uji validitas dan reliabilitas. Mungkin sekian penyampaian materi dari kelompok 12. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.